Banten merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa, Indonesia, dengan kota Serang sebagai pusat pemerintahannya. Luas Banten lebih dari 8.800 km persegi. Populasi penduduk wilayah ini sudah mencapai lebih dari 9 juta jiwa berdasar pada sensus penduduk tahun 2007 silam. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Banten menjadi wilayah dengan mata pencarian dari sektor pertanian, perdagangan, industri, dan jasa. Bumi Pertiwi dengan kekayaan alam yang melimpah takkan tersenyum apabila pengelolaannya tak semaksimal dahulu. Lahan pertanian nyatanya kini mulai menghilang, digantikan dengan sektor lain yang lebih efisien, yang lebih modern. Padahal bertani adalah salah satu tradisi leluhur yang menjadi fondasi awal manusia untuk hidup. Bertahan hidup sampai ke peradaban saat ini. Dengan Pak Danya. Umurnya berapa, Bapak? 48 tahun. Oh, sekarang asalnya di mana, Pak? Asalnya kita dari Panimbang, Pandeglang. Berarti ke sini Kita ya usaha merantau, tapi kita sudah pindah ke Serang. Udah beberapa tahun karena kita di sini jadi kelompok tani, maka kita harus pindah alamat. Jadi kita jadi warga sini. asalnya dari Pandeglang. Asalnya dari Pandeglang, Panimbang. Oh. Bapak di Dempot Cipocok ini sebagai apa ya, Pak? Kita sebagai ketua kelompok tani Cabun Adiasa Mandiri. Oh, sudah berapa lama Bapak di sini? Kita di sini sudah 13 tahun ditertibkan anggota kelompok tani itu dari tahun 2011. Kalau di sini itu kesulitannya dihadapi saat mengelola lahan tuh apa ya? Kita di sini tuh ya ada kesulitan, ada juga senang susahnya ya. Kesulitannya ya kadang-kadang kita tuh terutama itu dengan hama di sini tuh. Kalau tanam padi, kita tidak serempak, kita tidak bareng dengan yang lain, resikonya sangat tinggi. Bisa 50%, bisa 60%, bisa gagal panen. Tapi kalau misalkan nama itu kayak langsung semuanya atau per tanaman aja? Ya pertanaman, artinya kita kan jenisnya jenis padi misalnya, itu yang kena, yang rawan rata-rata. Oh, yang rawan ini padi. Padi, kalau Oh, kita jadi- nggak serempak itu kena padi, jadi kena hama burung. Oh, Karena di sini kan masih banyak rimbun pepohonan, kan tidak seperti pesawan yang luas yang namanya Cipocok, itu udah jelas rawan burung. Penyakitnya cuma satu, rawan burung. tak heran, bertani masih menjadi salah satu pekerjaan lazim yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat. Salah satunya adalah Bapak Danya,
asal Serang, Banten, yang masih berjuang dengan sektor pertanian hingga saat ini. Solusi ada beberapa solusi, ya kita harus bisa menyesuaikan dan kita harus bersabar untuk tahap-tahapan masa-masa ini tanamnya. Tapi kan kadang-kadang kita daripada kita nganggur karena kita petani yang nggak ada kerjaan yang lain, jadi ya kita makanya kita nyambung terus gitu. Cuman ya resikonya setelah kita dipelajarin itu, kalau tidak serempak dengan yang lain resikonya sangat tinggi, bisa gagal panen karena burungnya itu yang nggak tahan. Itu satu, burung itu berumur pribumi, ya kedua kalau nggak serempak burung dari mana itu datang ke kita, ke sini, ke Cipocok. Jadi harus sama-sama ya? Harus serempak, agak mending kalau serempak, artinya ya bisa dipanen lah. Itu kegagalannya itu kalau daerah Cipocok ya, beda dengan palawija. Kalau gitu kenapa Bapak dari kesulitan itu, kenapa Bapak pengen bertahan terus di sektor ini? Ya karena kita petani dan kita sebenarnya kalau kita hitungannya tepat ya kita nggak rugi sebenarnya. Kalau yang untung rugi itu sebenarnya jarang ya. Cuma karena kadang-kadang itu memaksakan sendiri tuh. Dari tiap petani tuh kepengennya si serempak. Waktu kita serempak ya alhamdulillah kita nggak pernah gagal. Tapi ketika tidak serempak, disitulah burung itu nggak pernah pindah. Gitu kan. Makanya kita sekarang kedepannya ya harus bisa serempak dan bisa membaca lokasi di sekitar gitu. Kalau di sini luas lahannya tuh berapa ya Pak? Kalau untuk lahan kita ya, kelompok tani Jabu Nadia Semandiri ini kurang lebih 36 hektar berikut darat. Kalau yang di kita dari perusahaan 33 hektaran. Banten dan pertanian dapat terpisahkan dengan masyarakat. Menurut data dari BPS atau Badan Pusat Statistik tahun 2021 silam, Banten berhasil menduduki urutan ke-9 sebagai wilayah penghasil padi terbesar se-Indonesia. Jenis tanaman yang ditanam di sini apa aja, Pak? Di kelompok kita? Iya. Kita nanam padi, itu bukan baku pertamanya sebagai kita petani ya. Keduanya kita ada sereh wangi, terus tanam jagung, dan ini kita mau tanam semangka sama timun ya, cabai juga ada kalau di kita. Cuman ya resikonya itu jadi kalau petani, karena kita walaupun kita tahu pasar, kadang-kadang kendalanya itu dari harga. Kita susah untuk memprediksi harga. Karena apa? Setiap saya tanam agak luas harganya anjlok udah berkali-kali. Tapi ketika kita ya salah-salah nanamnya itu pas harga naik. Jadi kita belum bisa memprediksi harga, ya terutama yang namanya cabai. Kita udah berulang-ulang kali nanam cabai jong dan jong jang jong. Kemarin kita hampir 600 juta ruginya. Nah sekarang sih cuacanya yang memang apa yang ramai berbicarakan, baik dari media sosial, baik dari dinas pertanian, itu yang namanya apa, cuaca apa tuh, Amineno atau apa tuh, Alineo apa tuh, itu yang perubahan besar-besaran di dunia itu kan. Dan ya ternyata kita sudah merasakannya. Untuk tahun ini aja kita, pengalaman kita dari kecil, dari udah sekian puluh tahun, baru kali ini kayaknya yang namanya serangan hama sundep itu 4 bulan berturut-turut nggak ada berhentinya. Itu petani rata-rata semua jong,
kita aja yang modalnya 3 kali lipat, ya hampir jong. Kalau itu jong, artinya itu tekor. Pekerja lepas juga membawa anak-anak mereka yang ikut membantu mereka di ladang. Namanya siapa, Dek? Kesini ikut siapa? Dapat uang jajan nggak? Salah satu contohnya adalah Asep dan teman-temannya. Berbekal diberi uang jajan, mereka membantu para orang tua untuk mengambil dan mengupas jagung. Membantu orang tua dari pagi hingga menuju sore hari, tak ada rasa lelah yang terpancar dari wajah ceria mereka. Senyum tulus selalu ditampilkan anak-anak yang jadi penambah semangat bagi para orang tua yang telah berjuang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena modalnya itu kita sampai poro obat-obatan sampai hampir 28 juta, hasilnya cuma 26 juta. Untuk musim yang kemarin ya. Nah, tapi ya mudah-mudahan yang ke depan ini lihat dari cuaca hama sih cuman berkurang, tapi yang jelas kemarin itu 4 bulan berturut-turut di mana-mana itu hampir rata sama. Daerah Serang sampai saya ke Tenara, ke Panimbangan itu rata. Yang terparah itu Sundep, itu daerah Serang. Susah itu ditanganinya karena begitu semprot malamnya datang kupu, semprot lagi datang, karena Sundep itu kan dari hama kupu. Nah, kupu jadi bertelur tuh jadi ulat di situ. Ya kalau untuk jadwal panen kan, kalau padi kan minimal 4 bulan ya, kurang lebih 4 bulan. Kalau untuk tanaman orti kan semacam timun itu kan cuma 1 bulan. Kalau cabai kan sama lah 3 bulan lebih panen. Berarti kebanyakan 3 bulan ya? 3 bulanan. Cuman ya untuk sampingan kita timun, rata-rata nanam timun itu 1 bulan. Karena timun itu bisa mendorong sih buat jajan-jajan tambahan. Kalau pemasaran hasil panen di sini di mana aja ya, Pak? Kita pemasaran satu ke Tengkulak, yang namanya Tengkulak itu pengecer ya, plus pengecer. Jadi kita nggak ke agen kalau di sini. Kalau kita ke agen kita dibawanya ke Pasar Induk Jakarta. Karena dulu kita lewat Tengkulak, tapi nyatanya kita itu dikibulin dengan harga. Makanya kita belajar tahu dari mana yang menelusurin. Alhamdulillah kita udah tahu pasaran di Induk. Jadi kita tanpa Tengkulak, kecuali pengecer ya, kita masuk ke pengecer. Kalau pengecer kan harganya lebih tinggi, cuman ya nggak banyak, paling 1 kintal 2 kintal. Kalau banyak ya kita bawa sendiri ke Pasar Induk. Itu untuk pasaran. Kalau pengiriman hasil panen itu seberapa banyak ya kalau misalkan tiba-tiba panennya banyak gitu, Pak? Tidak tentu. Kalau kita nanamnya 2 hektar ya minimal sampai 4 mobil. Kalau 2 hektar ya, kalau 1 hektar ya 2 mobil. Tilos bak ukuran 4 ton, 5 ton. Satu mobilnya 5 ton gitu. Kalau 1 mobil kurang lebih 2,5 ton rata-rata. Keuntungan setiap panen gitu. Nah, itu yang namanya keuntungan itu kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Itu kadang-kadang kan kita ya timun ya terus terang kalau kepingin standar pulang modal itu harusnya 3.000. Kalau orang bicara 2.000 itu salah, karena jauh itu hitungannya. Kalau 3.000 itu masih ada kita lebihan. Makanya kadang-kadang harga itu turun sampai 1.500 kan di situ. Pernah saya nanam 10 hektar harganya 500 malah.
rugi saya di situ. Waktu itu 2 kali 700 juta. Tapi karena saya spekulasi, saya ngontrak lagi lahan, nambah lahan dengan modal yang sangat minim, modal 12 juta, alhamdulillah bisa kedongkrak menghasilkan lebih dari 800 juta untuk 2 musim. Jadi selang tutupnya itu ada. Yang penting kita petani jangan mengeluh lah, artinya jangan putus asa. Oh, apa nih kita kerugiannya seperti ini, kita gali lagi yang lain. Gitu. Ya saya sudah biasa ya, untung rugi itu. Kan kita juga nggak mungkin bakal untung terus, rugi terus enggak, untung juga enggak kan. Jadi ya kita juga harus bisa cari-cari, baca-baca inilah situasi lah. Negaraku Indonesia dikenal karena menyandang status sebagai negara agraris yang penduduknya banyak dikenal karena memiliki pekerjaan sebagai seorang petani. Namun mirisnya, status negara agraris itu tidak serta-merta membuat para petani sejahtera dengan kehidupannya. Pasang surut para petani sampai detik ini masih dapat dirasakan, meskipun sudah didorong oleh berbagai alat teknologi baru yang masih terus berinovasi. Dengan fakta ini, sekali lagi, petani membuktikan bahwa manusia masih sangat dibutuhkan untuk berperan dalam kelangsungan sektor pertanian. Banten merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa, Indonesia, dengan Kota Serang sebagai pusat pemerintahannya. Pekerja kita nggak ini, gimana kita kondisi ininya kerjaannya kita. Kalau kita serempak ya kita turunin 10 orang sampai 20 orang di sini standby. Itu udah sebanyak maksimal berapa Pak kalau Rata-rata minimal ya 8 orang tiap harinya. mau kerjain? Enggak ya, kita juga kerja, kadang-kadang kerja karena enggak bakalan paham orang kerja suruh kerjanya apa ini, kadang kita ikut nyangkul begini. Cuman kita kan pindah-pindah, udah ini ada yang kerja kita lari ke jagung, nih gini jagung nih kita ngurus traktor yang di sini, udah ini kita lari ke timun, tapi kerja kan ini terus muter. Penghasilan yang didapat itu per bulan atau per Musim, musimnya itu tidak rata. Kadang-kadang kita lagi hasilnya bagus ya bagus, kalau lagi rendah ya rendah. Ya rendahnya itu karena cuaca musim burung masalahnya. Kalau kemarin itu kena sundep. Tapi alhamdulillah sih, artinya nggak begitu parah ya. Ya ini burung juga ini masih belum musim sebenarnya. Kalau udah musim udah nggak ketahan. Kalau cipocok, bukan dikit aja ya, cipocok lah khususnya itu repot kalau untuk nyawa tidak serempak. Ya enggak, buat kita sendiri ya. Kan orang mau dibayar tiap hari. Kita bayar bulanan atau seminggu sekali. Kalau ada uang kita kasih kaspon, nggak ada ya kita pakai tulisan buku. Berapa hari minta kaspon nggak bayar. Oh, berarti kalau mereka kerja itu ditulis? Iya, ditulis tiap hari. Ganti orang lagi, pindah lagi, ganti lagi. Ya ini caret, ini masuk lagi. Panen siap buat kita, artinya misalnya kita ada tunggakan bayar 5-6 juta ya paling udah beresin itu yang kerja udah. Kalau ini orang ini masih lanjut ya kita lanjutin, kalau nggak lanjut kita ngambil orang lagi. Itu orang kan nggak mungkin di sini terus. Karena ada yang 3 bulan, 4 bulan, 2 bulan, 1 minggu, yang 10 hari. Yang rata-rata dibantu orang sini kalau pekerja serempak. Ambil 10 orang, 20 orang sini. Kalau sesuai dan tidaknya itu, kalau sesuainya itu kalau pas lagi cuaca bagus, kalau lagi jong ya jong itu. Jadi namanya petani ya kadang-kadang untung juga lumayan, kita juga untungnya udah sekian kali lipat. Tapi kalau udah resiko lagi ada kerugian ya ada kerugian, tapi ya jarang sih kerugian yang kebanyakan mah kita ada lebihnya.
Insya Allah kita selama masih di sini ya justru kita juga nggak mau pindah. Artinya kalau saya masih lokasi ini masih dipercayakan ke kita, kita juga nggak bakalan pindah. Karena ya menurut saya ya dari awalnya kita udah memodalin, artinya kan dulunya kan belukar, kita udah beresin, nah sekarang tinggal bagusnya, tinggal ngambil hasil, masa kita harus tidak senang? Ya harus senang lah gitu, karena ini kan tinggal traktor, tinggal bajak kan. Kalau dulu kan masih belukar, pohon-pohon banyak kan, makanya kita turunin gergaji mesin itu 3, 4 mesin sensor itu. Berarti Bapak beramai-ramai kayak bersihin lahan ini dulu awal-awalnya? Sendiri, bukan beramai-ramai. Jadi iya 30 orang tuh kita yang bayar tiap hari. 30 orang, 20 orang kita yang bayar. Jarak sekian bulan, tahunan malah saya. Gitu. Bukan rame-rame, rame-rame itu juga ya kerja di kita. Namanya Ibu siapa? Namanya saya Buparo, saya Safiro. Oh ini baru 3 hari. Iya, Karena iya. sistem kerjanya gimana Bu? Borongan. Borongan. Oh, borong. Pemborong diborong. Pemborongan itu sekarungnya 5.000 gitu. Ini Ya ini juga apa sih? Sambil dikupasin gitu. Kirain Kalau tadinya dilihat mah sambil cuman dikupasin. dipetikin doang gitu, dikarungin, tapi ini disuruh dikupasin gitu. Ya kalau itu kayaknya ditambah aja sih. Iya, mestinya sih nambah gitu kan. Iya. Kan ya masa sih sambil metiin sambil Kupasin cuma 5.000, sekarung gede lagi. oh sekarang ini Iya. ini berapa hari Bu? Sampai Ini sehari aja dapat 20 karung doang, dikali 6 orang. kali 6 orang. Berapa duit? 20. Kalau untuk ini ya sebenarnya sih kalau lahannya masih petani itu masih menguasai 5 apalagi 10 hektar, terutama di Serang sebenarnya itu kalau kita mencermati dibanding kita kerja pabrikan, mendingan kalau menurut saya tani hitungannya. Karena apa? Petani itu kalau sudah benar-benar bisa dan dikerjakan sendiri, apalagi udah punya keahlian, pakai tenaga orang, kita mengawasin, itu lebih-lebih gajinya dari pabrikan udah sekian kali lipat. Karena ya mohon maaf ya, kita juga nggak punya apa-apa, tapi ya walaupun sedikit-sedikit kita ada celengan lah, baik tanah, penggilingan apa ya kita ada dari hasil ini kan. Harapan untuk pertanian ini ke depannya kayak gimana? Insya Allah saya kalau masih ada umur panjang, modalnya masih ada dan punya, dan justru saya berencana dan punya rancangan, walaupun saya ini udah tua, artinya kolonial tapi jiwa saya milenial, ya kan? Kelasnya sih kolonial tapi jiwa saya milenial karena tidak sesuai dengan usia kan. Tapi saya masih punya dan punya harapan besar. Saya akan mempergunakan alat-alat yang sangat modern. Contoh, kita misalnya nyemprot nih, kalau saya sampai bergerak di bidang nanti ke depannya masih lanjut, saya juga punya rancangan. Kemungkinan kalau emang saya kemarin udah telepon, udah WA, kalau cocok kita lagi geser-geseran nego masalah biaya ininya Pak, biaya untuk upahnya. Dari perusahaan minta 250, saya minta 200. Kalau deal, kemungkinan kita akan menggunakan alat canggih, artinya yang namanya drone, insya Allah. Jadi kita juga seperti ini, dan itu serempak rata dan kerjanya sehari kelar untuk 15-20 hektar.
Dan petani sebagai petani ya harus bisa mengikuti zaman teknologi. Cuman harus kita hati-hati mempelajarinya karena alat teknologi kan lebih mahal. Tapi sebenarnya untuk pekerjaan kita itu lebih ringan dengan adanya teknologi. Contoh kalau zaman dulu kan kita sebor, mikul ya kan di air. Kalau sekarang kan pakai diesel. Lebih canggih lagi kita menggunakan selang drip. Tinggal dorong, walaupun 10 hektar 2 orang beres nyiram. Iya kan? Ya tapi itu tadi ya modal. Dan kita pun itu yang di Saungan itu sebenarnya kita juga mengikuti kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Kita penyiraman bisa lewat HP. Iya bisa, kita setting karena keluar airnya. Cuman itu tadi yang kita bicarakan, jadi alatnya canggih cuman kurang memadai. Kalau mesinnya gede itu sangat membantu sekali, karena kita ke penimbang aja, waduh kita waktu nyiram nih butuh waktu 1 jam, kan tombol tetek, jalan terus 1 jam itu jalan terus. Cuman itu alat canggih, cuman mesinnya kecil. Kalau untuk ini mau untuk setelan mah jalan, walaupun kita ada di Kalimantan di mana jalan. Jadi udah canggih alat. Saya udah ada ketemu dengan orang-orang yang punya alat canggih ya, gitu. Itu punya Habibie Garden. Jadi kita yang penting ada pulsanya aja ininya Pak, buat listriknya udah jalan. Yang penting listriknya nyala jalan. Listriknya mati pun ketahuan dari pusat. Kita pernah mati lampu, telepon langsung padanya itu listriknya mati ya. Iya tadi malam jam 2 gitu saya kan. Tahu, jadi alat itu udah disiapkan dengan ini teknologi dari Telkom. Luas Banten yang lebih dari 8.800 km persegi dengan jumlah populasi penduduk di wilayah ini sudah mencapai 9.423.367 jiwa berdasarkan pada sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2007 silam. Mayoritas penduduknya yang beragama Islam, Banten menjadi wilayah dengan mata pencaharian dari sektor perdagangan, sektor industri, sektor jasa, terutama pada sektor pertanian. Ayo kita diwawancara di lapangan. Di mana sih? Di Cibocok. Untuk mama di rumah, tangannya. Dadah.